Semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di materi kita kali ini kita akan membuat fitur CLUD untuk fitur dari kategori kita ini. Jadi kita akan buat untuk migration-nya, kemudian kita buat CLUD-nya. Dimana migration-nya paling kita cuma butuh primary key yaitu ID dengan kolom UID dan juga name dengan tipe data varchar. Nah, ini kita akan buat CLUD-nya. Nah, untuk CLUD-nya sendiri kita akan buat lebih cepat ya, karena kita akan gunakan yang namanya Next Generate Resource, yaitu cara cepat kita untuk pembuatan CLUD dalam controllernya yang juga sudah include dengan validasinya. Jadi kita bisa gunakan CLI untuk CLUD generator, yaitu Next Generate Resource, kemudian nama resource-nya apa ya akan kita buat. Nah, ini kita langsung coba saja. Kita masuk ke dalam codingan, kita buka terminal, kita jalankan Next, kemudian Generate Resource. Nah, kemudian resource yang kita ingin buat apa? Nah, resource yang ingin saya buat itu namanya kategori. Nah, kemudian kita kasih no spec karena saya tidak mau ada file spec-nya yang seperti ini, yaitu untuk backward testing. Jadi kita enter saja. Nah, ini kita tunggu proses pembuatan dari resource-nya. Ini kita pilih yang REST API, kemudian yes, kita buat CLUD-nya juga dan entry point-nya. Nah, ini bakal terbuat untuk fitur-fiturnya dan dia sudah update untuk app modulnya juga. Jadi sudah terimport di app modul dan kita sudah buat untuk controller, modul, service, DTO untuk create kategori dan juga DTO untuk update kategori dan juga entity-nya. Jadi sudah semua. Nah, pertama mungkin di sini kita atur dulu untuk entity-nya. Dan mungkin di sini kita bisa copy juga untuk fitur dari artikel. Nah, kita copy yang bagian DTO yaitu find one params. Untuk validasi parameternya kita paste ke DTO kategori. Nah, kemudian di kategorinya kita coba buat entitasnya dulu. Kita buka entitas. Nah, untuk entitasnya sendiri di sini cuma ada 2 kolom, yaitu untuk kolom ID dengan tipe data UUID dan juga untuk kolom name dengan tipe data varchar. Nah, sini kita lakukan dulu untuk pembuatannya. Kita langsung saja. Di sini kita buat dia berupa entity dari type ORM. Kemudian dalam kurung tutup kurung. Selanjutnya kita buat untuk primary-nya dulu, primary generate kolom yang ini. Nah, yang mana untuk kolomnya kita buat dia UUID. Dan untuk nama kolomnya yaitu kolom ID dengan tipe data string. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk kolom kita buat kolom yaitu untuk kolom name untuk nama dari kategorinya dengan tipe data string. Yang nanti bakal masuk ke dalam database yaitu tipe data varchar. Nah, setelah kita buat entity-nya, kita coba langsung saja buat untuk migration-nya. Kita akan coba generate migration-nya dulu. Nah, di sini sudah ada untuk generate migration. Kita buka di terminal. Oh ya, dan juga jangan lupa di sini teman-teman jalankan SAM-nya, yaitu Apache dan MySQL. Kita jalankan database-nya dulu. Oke, di sini sudah jalan, kita langsung generate. Kita generate semua file yang ada di dalam entity kita dan kita buat migration-nya. Ini kita enter. Kita tunggu proses dari generate-nya. Oke, setelah sudah selesai, generate-nya sudah selesai di sini, kita cek. Nah, ini sudah ada migration, yaitu dia akan nge-create table kategori dengan ID varchar untuk kolom UID dan juga name varchar, not null dan primary key-nya itu ID. Berarti sini sudah aman. Nah, kemudian kita coba run migration-nya supaya masuk ke dalam database-nya. Buka terminal lagi, kita clear dulu, kemudian jalankan npm run migration.2 run. Ini kita tunggu lagi proses run dari migration-nya.
Oke, setelah berhasil, kita cek di dalam database di PHP-Met. Di sini kita bisa cek di blok Nest. Nah, ini sudah ada untuk tabel kategori. Jadi sudah ada untuk tabel kategorinya, yaitu untuk kolom ID dan juga name. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat untuk fitur CRUD-nya, yaitu create, update, dan juga delete. Nah, kita masuk lagi ke dalam codingan. Nah, di sini yang perlu kita atur pertama mungkin modulnya dulu. Modulnya yaitu untuk melakukan import dari entity kita. Di sini kita lakukan import. Kemudian type ORM modul titik for fitur. Kita panggil fitur dari entity kita, yaitu tadi namanya kategori dari entity kategori. Nah, yang ini. Oke, ini sudah aman. Kita sudah import untuk entity kita di modulnya. Nah, tahap selanjutnya kita coba buat dulu untuk bagian DTO create-nya, yaitu untuk validasi dari tambah kategorinya nanti. Untuk DTO-nya sendiri kita buat dulu untuk validasi is not null, is not empty, supaya kolomnya tidak bisa diisi kosong. Kemudian dia bertipe data string untuk kolom yaitu name dengan tipe data string seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita coba buat untuk service-nya dulu, kemudian kita masuk ke controller. Kita buka service. Nah, di sini sudah teratur semua. Kita tinggal isi bagian-bagiannya yang perlu kita isi. Pertama, kita buat dulu untuk repositorinya. Di sini constructor. Kemudian inject repository. Inject repository dari kategori. Nah, ini harusnya kita add inject repository dan kita import dari next-step ORM. Nah, kategorinya ini kita ambil dari entity-nya. Kemudian kita private. Jadi cuma bisa diakses di kelas ini saja. Kemudian namanya kategori repository dari repository. Kita harus import juga dari tab ORM. Dan untuk isiannya itu ambil dari entity kita, yaitu kategori. Nah, seperti ini. Di sini kita buat dalam kurung tutup kurung karena konstruktornya itu berupa function. Nah, selanjutnya kita tinggal buat fungsi-fungsi dari CRUD-nya. Pertama, untuk create data. Nah, create data di sini kita perlu asing. Kemudian di sini kita lakukan promise untuk outputnya nanti. Yang mana untuk outputnya kita buat berdasarkan entity-nya, yaitu kategori. Sini titik 2. Nah, kemudian untuk letternya sini kita tinggal ganti. Kita buat dulu const new kategori sama dengan kita wait this. Nah, ini tipe tulisan asing. Kemudian di sini await this, kemudian create repository, kemudian titik. Kita jalankan fungsi yaitu save berdasarkan create kategori DTO untuk nilainya. Nah, kemudian untuk outputnya berdasarkan new kategori. Nah, ini tipe lagi nulisnya asing. Oke, seperti ini. Jadi create kategorinya sudah aman. Nah, kemudian untuk tampil semua kategorinya. Nah, kita perlu asing await lagi. Asing. Kemudian untuk outputnya itu berupa promise, yaitu entity kategori berupa array. Dan untuk letternya kita langsung await saja. Await. Kemudian this. Titik. Kategori repository titik. Kita jalankan fungsi find untuk ambil semua data di table kategorinya. Nah, kemudian find by parameter kita buat asing lagi. Asing.
Nah, kemudian di sini dia ambil nilainya berdasarkan parameter yang berupa isLink dengan output berupa promise, kategori, atau bisa juga dia berupa null untuk outputnya. Nah, kemudian returnnya kita tinggal jalankan await this titik kategori repository, kemudian titik find one. Kita ambil satu data dengan kondisi where ID sama dengan parameter ID yang kita dapatkan di sini untuk nilai dari ID-nya atau kondisi yang ada di sini. Nah, kemudian untuk update, nah update sendiri kita coba gunakan yang namanya objek asing untuk update datanya. Nah, di sini untuk ID-nya sendiri kayaknya kita akan ambil berupa objek. Kita buat saja sini kategori berdasarkan kategori entity-nya. Nah, kemudian untuk outputnya promise entity kita. Nah, selanjutnya untuk bagian fungsinya ini kita perlu asing juga karena kita perlu atur asinkronus. Asing kita gunakan objek titik asing, kemudian nilainya yaitu target kita. Nah, targetnya itu berdasarkan objek dari kategori yang kita dapatkan di parameter. Nah, kemudian untuk request body-nya itu berdasarkan update kategori DTO. Nah, kemudian returnnya kita langsung wait this titik kategori repository, kemudian titik save berdasarkan kategori objeknya yang sekarang. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk remove yang terakhir kita asing lagi untuk remove, kemudian di sini parameter untuk ID. Kayaknya kita tidak panggil berdasarkan parameter ID-nya, tapi kita panggil berdasarkan objek dari kategorinya. Nah, kemudian untuk outputnya kita gunakan promise void dan untuk outputnya di sini kita tak perlu return, langsung await this titik kategori repository, kemudian titik delete. Kita jalankan fungsi delete berdasarkan kategori yang kita dapatkan di parameternya yang berupa objek dan kita ambil ID-nya seperti ini. Nah, jadi semua servisnya sudah aman dan tidak ada error. Kemudian kita lanjut ke dalam controllernya, yaitu untuk mengatur rute dan juga untuk request dan juga responnya. Kita masuk ke kategori controller ke sini. Nah, di sini dia sudah panggil untuk service kita. Nah, berarti tahap selanjutnya kita buat dulu untuk tambah kategorinya atau pembuatan dari kategori. Nah, di sini kita perlu asing. Kemudian untuk outputnya kita gunakan promise. Sini titik 2 promise berdasarkan kategori entity kita. Dan jangan lupa diimport. Nah, dia jalankan di kategori service, great. Oke, sudah aman. Nah, kemudian untuk tampil semua datanya, kayaknya yang promise outputnya ini kita copy saja untuk mempercepat waktu juga. Kita paste ke sini, di sini kita asing. Dan dia berupa array. Nah, sudah aman. Nah, kemudian ambil data berdasarkan parameternya. Nah, untuk data detailnya ini kita ambil parameternya berdasarkan ID. Kemudian ID-nya itu berupa string dan kita buat juga fungsi untuk find or fail-nya. Nah, ini mungkin kita bisa copy saja di artikel yang kita buat kemarin. Untuk fungsi private find or fail di artikel controller yang ini kita bisa copy. Masuk ke sini, kita paste. Nah, kemudian kita tinggal ganti nilai-nilainya. Di sini berdasarkan kategori.
Kemudian this await di sini kategori service find one berdasarkan parameter ID. Kemudian di sini parameternya kategori. Jika kategorinya tidak ditemukan, kita throw error not found extension. Di sini perlu di-enforce juga di next comment yang ada di sini. Nah ini ya, not found extension dari next command. Nah kemudian outputnya berdasarkan kategori. Nah kita tinggal atur di dalam find one nya. Di dalam find one sendiri berarti di sini tipe datanya string, kemudian outputnya berdasarkan promise kategori yang ada di sini. Kita bisa copy ke sini. Nah kemudian untuk returnnya kita ambil dulu datanya dari find or fail. Di sini kategori sama dengan await this titik find or fail dari parameter ID. Nah kemudian returnnya berarti di sini find one-nya berdasarkan kategori titik ID. Nah seperti ini. Kemudian untuk update, nah ini masih ada error. Ternyata kita belum async. Returnnya juga masih error. Returnnya kayaknya yang find one ini langsung dari variabel kategori. Nah kemudian untuk update, nah update-nya sendiri di sini kita atur dulu untuk promise-nya. Untuk outputnya berupa entity atau sesuai dengan entity-nya. Nah kemudian yang bagian return kita coba copy lagi yang ada di sini untuk ambil nilainya berdasarkan parameter ID. Nah untuk params-nya sendiri, ini params kayaknya kita coba panggil berupa validasi yang kita buat yang ada di sini. Sini kita hapus dan ID-nya kita hapus juga yang ini. Kemudian panggil params titik 2 find one by params dari DTO find one params. Kemudian bodinya sudah aman, promise-nya juga sudah aman, ambil dari kategori. Kemudian yang bagian cost-nya ini kita perlu async. Jadi kategori await this find or fail berdasarkan params.id. Nah kemudian returnnya berarti kita return kategori service update berdasarkan dua parameter, yaitu kategori yaitu objek kategorinya, dan di sini berdasarkan update kategori DTO untuk requestnya. Nah terakhir untuk delete kita async dulu. Async, kemudian paramnya kita samakan dengan yang ada di sini. Kita bisa copy ke sini, ID-nya kita hapus. Nah selanjutnya berarti di disk-nya ini kita tidak perlu lakukan yang namanya return. Nanti kita bisa hapus returnnya. Kemudian kita panggil lagi data berdasarkan parameter ID. Nah di sini datanya berdasarkan kategori titik ID atau langsung kategori saja berdasarkan objek. Nah di sini kita perlu atur juga untuk responnya menggunakan HTTP code. Kita atur untuk HTTP statusnya. Status kita ganti ke no content. No content. Seperti ini, kayaknya sudah aman semua. Kita tinggal testing dalam Postman. Kita buka Postman. Sini Postman. Nah, kita lakukan dulu untuk tambah kategorinya. Kita buat dengan metode post. Kemudian, kayaknya sini saya lupa untuk jalankan aplikasinya juga. Kita jalankan dulu di terminal. Kita clear mpn run start .2 dev. Kita tunggu proses aplikasinya jalan. Sudah aman, jalan semua. Kita masuk ke dalam Postman. Nah, kita buat dulu untuk tambah kategori. Di sini /kategori. Nah, kita masukkan dulu tanpa request apa-apa.
Kita lakukan send, validasinya jalan atau tidak. Nah, di sini validasinya jalan, yaitu 400. Yaitu name must be string dan juga name must be not empty. Nah, kita masukkan untuk inputan name-nya di xwww form URL encode. Sini name dengan nama, kita sebut saja namanya React.js contohnya. Nah, ini kita send. Nah, berhasil. Kita bisa save, kita masukkan ke dalam sebuah folder kategori. Di kategori kita buat di sini requestnya dengan nama tambah kategori. Nah, kemudian kita buat juga untuk bagian tampil semua kategorinya. Nah, ini dengan pakai parameter yang sama, parameter sama URL yang sama, tapi dengan method get. Kita lakukan send. Nah, ini menampilkan semua kategorinya. Kita bisa save. Ini tampil semua kategori. Kemudian parameternya, yaitu detail dari kategorinya, kita find berdasarkan parameter. Sini URL-nya, kemudian slash, panggil berdasarkan nilai dari parameternya. Yang ini. Kita paste ke sini. Send. Aman. Dapat nilainya berdasarkan parameternya, kita tinggal save. Di sini kategori berdasarkan params. Atau sini tampil kategori berdasarkan params. Nah, kemudian kita coba yang update. Buka lagi endpoint baru. Nah, di sini untuk update-nya kita gunakannya method apa? Oh, dia pakainya patch, kita ganti saja jadi put. Ini referensi saya pribadi, saya lebih suka pakai put dibanding patch. Kita pakai put, kemudian kita ambil nilai dari parameternya dan juga URL-nya. Dan di body kita coba ganti name-nya. Name menjadi React Native contohnya. React Native. Send. Nah, berhasil. Kita cek ditampil kategorinya. Nah, ini berubah jadi React Native. Terakhir yaitu untuk delete-nya. Kita save dulu. Ini untuk update kategori. Terakhir tinggal yang bagian delete. Nah, di sini dengan method delete. Kemudian URL-nya berdasarkan parameternya juga. Sini kita paste. Kemudian kita langsung send. Nah, ini berhasil no content karena tidak ada yang kita lempar di dalam responnya. Ini kita save, yaitu delete kategori. Nah, kita cek ditampil semua kategorinya. Nah, di sini bakal empty array, yaitu array-nya sudah kosong karena kategorinya tadi sudah kita hapus. Yang tadi kita tambah, kemudian kita tampilkan semua datanya, detail datanya, kemudian update datanya, dan juga terakhir kita delete. Jadi datanya sudah hilang. Oke, mungkin sekian cara cepat kita untuk pembuatan CLUD dari fitur kategori yang kita buat menggunakan resource. Di video berikutnya kita akan coba masuk ke dalam bagian autentifikasinya. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.